menampilkan teks atau aku hanya bisa menampilkan hal yang sederhana. Bahkan sampai sekarang pun antara tablet, kemudian antara handphone dan antara laptop itu sudah semakin kecil bedanya. Ya kan? Windows 11 pun sekarang sudah bisa install APK ya. Jadi otomatis kan terasa seakan-akan seperti mobile. Jadi itu lebih semua pada akhirnya akan sama-sama ya. Jadi antara HP, antara tab, kemudian dan juga laptop. Jadi aplikasi mobile pun malah justru akhirnya nanti yang di PC pun nanti juga bisa jadi mobile. Karena semisal mungkin ya ke depannya misalkan karena zaman sekarang kan otomatis yang bikin perbedaan tuh hanya baterainya ya. Jadi kalau HP itu kan baterainya lebih lama. Kalau laptop tuh paling mungkin 4 jam, 6 jam. Dengan adanya Apple M1 aja itu juga termasuk salah satu breakthrough di mana laptop bisa tidak panas, kinerjanya tinggi, baterainya hemat ya. Yang saya lihat itu kan benchmarknya juga bagus. Dan itu pun mungkin nanti diikuti oleh Intel, diikuti oleh AMD dan sebagainya. Jadi akhirnya pun laptop pun jadi atau PC pun jadi mobile. Jadi aplikasi mobile development pun jadi seakan-akan sekarang jadi semakin ranahnya semakin besar. Orang pun membuat program sekarang juga tidak ketergantungan ya. Kalau dulu harus bikin untuk kalau zaman saya sih pakai Symbian, jadi pakai Java, jadi hanya untuk itu. Dan walaupun Java itu multi platform, kita pakai Java runtime di mana-mana bisa, tapi otomatis tetap harus istilahnya kompatibilitasnya terbatas. Tidak semua bisa. Ya, istilahnya seperti itu. Cuman akhirnya pun sekarang kemana-mana juga istilahnya kita coding sekali bisa deploy di berbagai macam platform. Bahkan yang dulu pernah saya demokan dengan Lua itu bisa deploy ke TV LG. Jadi saya sampai kaget sendiri, ternyata bisa deploy tapi ke TV LG. Jadi bukan lagi ke HP, bukan lagi ke PC gitu, TV gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi itu hanya sedikit cerita ya, sedikit cerita untuk mengawali mobile application development. Kebetulan itu juga salah satu yang saya tertarik juga, jadi makanya saya bisa sedikit sharing. Mungkin nanti Kak Bonar juga bisa sharing banyak yang di realnya, yang di secara teknisnya juga mungkin. Dan juga kita berharap untuk semua teman-teman mahasiswa tetap aktif ya, banyak bertanya karena momen-momen seperti ini tuh sangat berharga untuk pengayaan atau wawasan kalian. Jadi tidak hanya di kelas saja, tapi juga kita bisa sharing, kita bisa cerita dengan orang yang benar-benar pakar atau yang benar-benar ahli di bidangnya. Seperti contohnya ini Kak Binar. Oke, segitu saja mungkin sambutan dari saya. Terima kasih untuk panitia untuk sudah mengadakan acara ini. Terima kasih juga Kak Yohanes. Benar panggilannya Bonar atau Yohanes? Bonar, Pak. Terima kasih Bonar yang sudah sharing. Dan sudah pernah ketemu saya di kelas? Saya lupa ya. Kebetulan zaman kuliah belum pernah ngambil kelasnya Pak Adi, Pak. Iya. Oh, angkatan berapa? 2015 saya. 2015. Iya. 2015 itu waktu itu ketua himanya siapa? Enggak, Dio, Pak. Dio. Christophorus Adinditio. Ya. Oke. Ya memang kadang belum tentu pasti ketemu ya, tapi makanya kan saya kok kurang familiar, tapi tidak apa-apa. Karena ya mau dimaklumi kan satu angkatan 200, satu kampus itu 800 itu kan kadang dari awal sampai akhir pun belum tentu ketemu dosen yang sama. Istilahnya seperti itu. Oke, tetap semangat, jangan lupa aktif, kemudian istilahnya tetap ingin tahu, kemudian berinteraksi, dan juga selamat kembali untuk salam sehat dan selamat siang. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Oke, selamat siang dan baik ya Pak. Terima kasih atas sambutan dan cerita-ceritanya nih Pak. Nah untuk acara selanjutnya teman-teman ini adalah masuk ke sesi presensi awal. Untuk para peserta bisa nih untuk mengakses link presensi di kolom chat. Tuh baru keluar kan. Nah untuk waktu presensi itu 5 menit aja ya. Jadi sampai 10.23. Nah di bawah nih para peserta bisa mengisi presensi dengan baik dan benar ya. Jangan sampai ada yang salah. Terima kasih.
Oke, aku mau ingetin teman-teman ya, waktu presensi tinggal 3 menit lagi. Jangan sampai ada yang lupa atau salah misinya ya teman-teman. Selamat mengisi presensi. Mungkin waktu presensi ini aku sekalian ngingetin ya, untuk teman-teman yang belum ganti format namanya, bisa diganti jadi nama underscore npm. Jadi nanti supaya memudahkan. Oke, terima kasih. Ingetin lagi nih, udah tinggal 1 menit lagi. Jadi kalau yang belum, ayo isi. Kalau yang sudah, ya udah. Mungkin format nama kalau ada yang salah bisa diganti dulu. Oke, sudah 10.23 teman-teman. Oke, karena waktu presensi sudah habis, kita lanjut ke acara selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk teman ya, karena link tidak akan bisa dibuka lagi. Dan mohon teman-teman, setelah presensi ini jangan kabur. Jadi setelah ini ada acara-acara yang lebih menarik, jadi jangan pernah kabur ya. Nah, di awal kan aku udah kasih tahu siapa pembicara kita, tapi hanya sebatas nama aja kan. Sekarang aku akan kenalkan secara lebih jelas supaya kita lebih akrab gitu sama pembicara pada siang hari ini. Aku akan jelasin profil singkat dari pembicara kita pada siang hari ini, yakni Kak Yohanes Bonar Hadinintias. Beliau adalah alumni informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta angkatan 2015 dan lulus tahun 2019. Beliau juga pernah menjadi anggota Himaforka. Sekarang beliau bekerja di PT Global Urban Essentials sebagai mobile application developer. Mungkin teman-teman penasaran akan profesi Kak Bonar, oleh karena itu mari kita simak penyampaian Kak Bonar pada kesempatan ini. Kepada Kak Bonar dipersilakan. Pagi semua, terima kasih waktunya yang diberikan. Yang terhormat Pak Thomas Adi, kalau teman-teman yang saya kasihi, selamat pagi, semoga sehat selalu semuanya. Ini kan sifatnya sharing ya, jadi nanti kalau saya present, nggak apa-apa kalau ada yang mau nanya, atau nanti ada sesi Q&A aja ya. Oke. Bisa saya langsung mulai ya, sambil izin share screen ya.
Bentar. Kira-kira share screen saya udah kelihatan belum ya? Just. Sudah Oh, udah. nampak. Oke. Jadi sesuai dengan judul sharing pada pagi hari ini, saya akan mau sharing sedikit kurang lebih pengalaman saya sebagai mobile app developer. Apa sih itu mobile app developer, lalu gimana proses kerjanya dalam tim, lalu bagaimana cara menjadi seorang mobile app developer, kira-kira skill apa aja yang perlu dipenuhi, dan sebagainya nanti akan saya jelaskan ya. Nah, satu persatu, apa sih mobile app developer tersebut gitu. Jadi seorang yang bisa membuat, memaintain mobile application developer gitu. Jadi kalau dulu orang mungkin pertama kali lihat kayak handphone Nokia itu ada 9, Bonar, lalu mohon maaf Kak. ya. Ini sharingnya salah nampaknya. Ini sharing di home-nya dulu. Sorry. Sebentar ya. Aku coba. Oke. Oh. Udah kelihatan belum, Jos? Sudah Kak, sudah. Nah, Udah ya? Ya. Sorry. Maaf ya, tadi ada kesalahan teknis. Jadi aku lanjutin ya. Kalau dulu teman-teman mungkin tahu yang namanya kayak 9 gitu. Terus ada dulu namanya ya Android juga masih jalan gitu. Terus dulu ada Windows Phone kayak Nokia Lumia gitu. Nah, itu semua yang bikin aplikasi di dalamnya itu adalah mobile app developer gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita role ini tuh kita membuat, mendesain juga bisa gitu. Cuman nggak melulu mendesain karena udah ada role baru yang namanya UI UX gitu. Itu yang memaintain gimana user experience sama UI dari aplikasi tersebut gitu. Jadi kurang lebih singkatnya ada berbagai platform. Kalau sekarang mungkin yang masih bertahan kayak Android sama iOS tadi gitu. Jadi seperti yang dibilang Pak Thomas tadi juga, sekarang Android pun bisa running di Windows 11 misal tanpa embel-embel mobile lagi kayak misalnya handphone, tablet atau apapun gitu. Seperti aplikasi iOS pun juga udah bisa running di M1 gitu yang dibilang Pak Thomas tadi juga tadi M1 gitu. Jadi laptop M1 itu udah nggak perlu lagi device-device iOS untuk running app yang support untuk aplikasi iOS, kurang lebih seperti itu. Lalu apa sih yang dibutuhkan buat jadi seorang mobile app developer gitu. Ini aku bagi dua dulu ya gitu. Jadi ada dua skill, kayak dua tahapan gitu. Jadi ada basic sama yang advance gitu. Jadi untuk yang basicnya kurang lebih gambarannya kayak gini. Jadi ini agak teknis sedikit ya. Dia seorang mobile app developer itu harus paham gimana caranya buat kita kritis gitu akan desainnya, terus habis itu proses developnya, lalu tesnya, lalu ketika udah rilis gimana paham buat maintain si app tersebut gitu. Jadi agak kompleks sih, cuman seiring berjalannya waktu pasti bisa sih belajar satu-satu gitu. Lalu kan kalau di dalam tim, kurang lebih kayak seperti kayak gambar di bagian kiri itu, kadang emang dari plan sampai ke rilis itu nggak sesuai rencana gitu. Kayak kita misalnya mau bikin kuda, tapi pada akhirnya waktu rilis kurang lebih seperti itu. Nah itu nggak apa-apa sih, itu hanyalah sebagai gambaran kalau kadang nggak sesuai rencana pun it's okay gitu. Jadi tapi itu bisa jadi pembelajaran buat
ke depannya gitu. Nah, terus habis itu ketika jadi mobile app developer kan pasti masuk ke dalam sebuah tim gitu. Nah, masuk ke dalam sebuah tim ini kita juga ada kayak semacam method gitu buat developmentnya. Nah, kalau di tempatku kerja, di tempat saya bekerja itu pakai yang namanya Scrum Kanban. Itu salah satu metode buat agile-nya, buat development-nya. Tapi itu salah satu metode yang ada di dalam salah satu metodologi agile juga gitu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut buat yang Scrum ini ya gitu. Nah, mungkin anak-anak yang TF juga udah paham gimana pakai Git gitu. Biasanya kalau dulu saya di P3LP gitu pakai Git buat collaboration gitu. Jadi paling sederhananya ya paham yang namanya Git workflow. Gimana kayak proses commit, proses push, terus gimana bikin branching gitu. Jadi ketika kita bekerja dengan orang lain itu nggak saling tabrak gitu. Kita bisa collaborate dengan orang lain gitu. Terus ada lagi, nah kalau mau jadi basic mobile developer itu juga harus paham yang namanya RESTful API gitu. Kayak pakai Axios, pakai Retrofit. Ini hal-hal teknis sih sebenarnya gitu. Nah, mungkin kalau di kampus dulu pakai Retrofit juga pernah gitu. Nah, tadi yang dibilang Pak Adi juga yang kalau dulu masih XML, sekarang udah JSON format gitu. Jadi itu sebenarnya hal-hal basic sih gitu. Di kampus juga pasti pernah ketika kita develop web dulu ada PWA, terus habis itu web app itu juga pasti kenal JSON format juga gitu. Nah, kurang lebih gambarannya mobile developer itu ada di bagian front end developer juga gitu. Terus REST API tadi itu sebagai kayak menjembatani gitu. Jadi gimana sih front end itu dapat data dari tim backend-nya gitu. Tim backend itu ya kayak yang ngurus database, ngurus server, caching di server gitu. Nah, untuk apa sih knowledge yang harus dibutuhkan buat jadi mobile app developer gitu. Kurang lebih sih kalau mau jadi mobile app developer paham salah satu native mobile-nya juga udah cukup gitu. Misalnya kayak Kotlin atau Java native-nya Android gitu misalnya. Lalu Swift Objective-C itu native-nya iOS gitu. Selebihnya sih buat JavaScript, C#, JavaScript itu misalnya bisa buat hybrid-nya mobile app, lalu kalau C#-nya itu kepake biasanya buat Windows Phone itu pakai C juga gitu. Kurang lebih seperti itu kalau mau jadi basic mobile app developer gitu. Basicnya seperti itu. Nah, untuk advance-nya itu memang harus kuat buat yang namanya profiling sama debugging mobile application. Jadi misal kalau ada bug, lalu ada kendala atau apapun, kita harus logiknya jalan gitu. Kira-kira udah tahu nih pattern-nya seperti apa. Kayak misalnya dia pattern-nya MVP, MVVM, MVC gitu. Lalu client arsitektur. Jadi kayak misalnya developnya modelnya pakai MVC gitu atau MVVM gitu atau seperti apa gitu. Kalau di Atma dulu kenalnya kayak misalnya Java tuh OOP-nya harus kuat gitu. Gitu kurang lebih seperti itu kalau di kampus. Lalu familiarity with push notification. Nah, di sini tuh kayak push notification di sini tuh dalam artian kan kita sering nih misalnya kayak kita belanja di Tokopedia atau belanja di Shopee misal dapat push notif kalau diminta buat bayar, diminta buat ngelakuin transaksi atau transaksi ini belum selesai atau ada tawaran buat oh ini lagi diskon nih gini gitu. Nah, kita sebagai mobile app developer harus paham tuh gimana caranya kita bikin push notif kayak gitu gitu. Kurang lebih sebagai mobile app developer itu hanya sekedar kita menerima dari tim backend gitu buat kita munculin si push notif tersebut gitu. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Terus yang terakhir, nah ini yang paling cukup harus kuat sih gitu. Jadi
setiap platformnya itu kita harus paham gitu apa yang menjadi pembedanya. Jadi kayak misalnya kita mau bikin aplikasi iOS, di iOS itu seperti apa, di Android seperti apa gitu. Kita harus kuat untuk masing-masing itunya. Jadi pembedanya ketika ini udah advance, ketika kita udah katam lah dalam artian gitu, kan beda kalau yang kuda tadi jadinya seperti itu ketika rilis ya, tapi ketika udah advance pasti sesuai dengan rencananya gitu, kurang lebih gitu. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang mobile app-nya sendiri gitu. Jadi mobile app itu dibagi menjadi 3 jenis gitu. Ada yang native app, ada yang hybrid app, sama ada yang web app gitu. Nah, yang native, nah ini aku jelasin satu-satu ya. Ya, yang native itu yang masih familiar sampai sekarang itu ada Android native sama iOS native gitu. Buat Android native itu language yang dipakai itu atau framework itu pakainya Java sama Kotlin gitu. Yang agak lampau mungkin Java ya, kalau sekarang orang udah banyak yang mulai move ke Kotlin gitu. Lalu terusnya dipakai biasanya sih Android Studio gitu. Kalau Eclipse udah jarang gitu. Itu IDE-nya ya gitu. Terus habis itu untuk iOS native itu ada Objective-C sama Swift gitu. Orang sekarang udah sering pakainya Swift karena udah ada yang namanya Swift UI gitu. Nah, ini metode ini salah satu apa ya nyebutnya ya, kayak language gitu yang disediakan dari, kalau Android ya dari Google-nya langsung, kalau iOS ya dari Apple-nya langsung gitu. Kalau iOS toolsnya yang dipakai wajib pakai Xcode gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kelemahan kekurangan dan kelemahannya apa, manfaat dan kekurangannya kalau misalnya kita pakai yang namanya framework native, jadi bawaan dari Android-nya atau bawaan dari kalau iOS dari Apple-nya itu pasti aplikasinya tuh kualitasnya sama security-nya juga lebih bagus gitu. Terus jadi dapat akses juga ke platform use-nya. Jadi kayak misalnya kita mau paling gampang kayak misalnya kita mau akses semua fitur yang ada di kamera handphonenya gitu. Jadi kita mau bikin app, tapi kita mau bikin semua fitur yang ada di kamera bawaannya itu kepakai semua gitu. Nah itu kalau di native lebih gampang, mudah aksesnya gitu. Terus user interface dan user experience itu dari app-nya tuh jadi kelihatan lebih bagus, lebih smooth juga gitu. Karena native tadi, bawaan tadi yang masih original tadi jadinya enteng gitu. Makanya jadinya lebih bagus dan lebih smooth gitu. Lalu untuk kekurangannya itu ya tadi karena dia satu-satu, jadi bikin Android-nya pun juga satu-satu pakai Java atau Kotlin, lalu bikin buat aplikasi buat iOS-nya pun juga satu-satu gitu. Jadi pakai Swift atau si Objective-C tadi. Nah, kekurangannya lagi itu membutuhkan orang yang benar-benar ahli gitu. Jadi kayak misalnya mau build Android ya harus orang yang benar-benar paham nih gimana cara develop pakai si language native-nya tadi gitu, karena udah beda banget yang namanya Swift sama Android native gitu, misalnya kayak Java atau Kotlin tadi gitu. Walaupun secara logika ya kurang lebih mirip-mirip, cuman pattern-nya udah beda gitu. Terus lalu biaya yang dibutuhkan juga jadi lebih gitu, karena tadi developnya satu-satu, pasti nge-hire-nya pun juga orangnya juga satu-satu ya, orang yang berbeda gitu. Orang yang paham buat native Android sama orang yang paham buat native iOS gitu. Lalu, nah karena dia kalau native itu kebanyakan lebih detail, lebih rumit gitu, jadi nggak secepat hybrid app. Nah hybrid app itu nanti coba aku jelasin setelah ini ya gitu. Nah itu untuk yang native gitu. Lalu yang kedua itu ada yang namanya hybrid app gitu. Hybrid app ini kurang lebih jadi kita bisa bikin sekali ngoding satu orang yang sama itu bikin satu aplikasi dalam
di running bisa untuk 2 platform langsung. Jadi kayak misalnya kalau tadi kan buat yang native, butuh orang yang benar-benar paham buat misalnya buat develop aplikasi Android pakai native, lalu benar-benar paham buat develop aplikasi iOS native juga gitu. Jadi membutuhkan 2 orang gitu. Namun kalau pakai hybrid itu hanya membutuhkan 1 orang gitu. Nah, 1 orang membuat satu aplikasi namun bisa running di Android dan iOS. Nah, kurang lebih di sini saya contohkan yang cukup familiar, cukup banyak orang pakai, itu ada React Native sama Flutter gitu. Nah, basic-nya kalau React Native itu JavaScript gitu. Jadi teman-teman yang sering ngoding JS, Vue.js, terus ada Next.js gitu atau Node.js, jadi udah biasa lah gitu. Udah familiar gitu. Nah, kalau yang Flutter itu basicnya Dart Programming Language, itu bawaan dari Google juga, Google yang menyediakan gitu. Cuman buat secara kemampuannya, secara teknis, untuk menyamai native, itu lebih bagus yang native gitu. Cuman dengar-dengar yang Flutter ini orang banyak bilang kemampuannya hampir mirip dengan yang native gitu. Lalu apa sih kekurangan dan kelebihannya kalau dari hybrid mobile programming language ini? Nah, kalau hybrid karena orangnya cuma butuh satu tapi bisa bikin di 2 platform, nah itu dia jadi lebih mudah gitu. Lalu jadi dalam dalam satu aplikasi bisa running di 2 OS gitu kayak Android sama iOS gitu. Nah, untuk kekurangannya uh, jadi dia depend nih sama third party library karena bukan native. Jadi kayak tadi kan disediainnya sama framework-nya JS gitu. Nah, JS-nya itu yang akan mengakses si native-nya gitu. Jadi kayak ada jembatan lagi gitu. Nah, di situ pun banyak library-library yang lebih memudahkan gitu. Pasti kan kalau prosesnya instan, prosesnya lebih mudah, pasti ada aja lah kurangnya gitu. Kayak gitu. Jadi terus untuk hybrid ini sebenarnya nggak ideal buat development jangka panjang gitu. Misalnya kayak aplikasi ini bakal dipakai nih selama 8 tahun ke depan gitu. Nah, itu pasti ketika kita depend sama library gitu, library-nya juga harus diupdate, kita harus lebih sering nge-maintain gitu. Nah, makanya nggak ideal buat jangka panjang gitu. Terus nggak sekuat dengan aplikasi-aplikasi native gitu. Ya karena tadi kita kayak dijembatanin gitu. Jadi nggak ideal juga buat jangka panjang gitu. Nah, kalau segi fitur mungkin lebih mudah ya karena lebih disediakan gitu. Jadi kayak kita misalnya mau bikin view, bikin page gitu. Jadi nggak perlu yang namanya ribet-ribet gitu. Kalau di Android native kan harus kita dari main-nya gitu. Nah, kalau ini lebih simpel gitu. Terus ya itu tadi yang saya bilang juga performance-nya nggak sebagus native apps gitu yang benar-benar ngerunning di ya kalau Android gitu, kalau iOS ya iOS gitu. Nah, kurang lebih gitu buat yang hybrid. Lalu ada satu lagi yang namanya web apps gitu. Itu kalau kalian dulu pernah dengar yang namanya kayak misalnya contohnya ini saya contohkan. Nah, misalnya ini m.facebook.com gitu atau mobiletwitter.com gitu. Nah, kurang lebih ini sebenarnya juga web yang dipaksa buat tampilan mobile gitu. Nah, ini kalau ini nggak bisa yang namanya dia tuh sebenarnya nggak bisa running di masuk ke store-nya si Android atau Apple gitu. Jadi kalau misalnya Android Play Store, kalau Apple ya App Store gitu. Nah, ini kayak gini. Jadi dia nggak bisa dipublish di App Store atau Play Store. Gitu. Terus habis itu dia mudahnya itu karena cuman semacam web gini,
pakai browsernya apapun yang ada di device mobile itu bisa diakses gitu, kayak misalnya lewat Chrome atau lewat browser yang lain gitu. Nah, kelebihan laginya tuh dia nggak perlu yang namanya proses install gitu. Jadi tinggal buka aja browser gitu, terus habis itu login gitu. Nah, kurang lebih itu dulu. Itu dulu kali ya, Jos. Sampai sini Q&A dulu atau mau langsung lanjut ya? Langsung aja Kak, jadi nanti Oh, langsung aja. diselesaikan dulu materinya. Oke. Nah, kalau dari segi mobile-nya gitu, terus habis itu kan pasti kita bekerja juga di dalam sebuah tim gitu ya. Di dalam sebuah tim, kalau di tempatku kita pakai yang namanya Scrum gitu. Scrum Kanban tadi gitu. Apa sih metode Scrum Kanban itu? Nah, metode Scrum Kanban itu jadi kita memanfaatkan SDM yang ada gitu. Jadi kolaborasi antar role di dalam tim gitu. Aku jelasin dulu deh. Nah, kalau di tempatku tuh ada beberapa dalam satu tim, dalam Scrum Kanban ini ada yang namanya product owner, lalu developer. Nah, developer itu nanti juga dibagi dari beberapa role, kayak ada mobile developer, ada web app developer, sama ada backend developer gitu. Nah, nanti buat testingnya juga ada QA-nya, quality assurance-nya. Nah, baru habis itu rilis gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari berbagai role tadi, di dalam Scrum itu kita berupaya saling berkolaborasi, saling melengkapi. Jadi kalau ada kurangnya apa, oh tadi tambah lagi satu namanya UI UX gitu. Jadi yang bikin desain dari app-nya itu namanya UI UX gitu. Nah, dari masing-masing role itu kita bekerja sama, jadi berkolaborasi untuk gimana sih develop app sampai deploy-nya gitu. Nah, untuk di sini aku bandingin ya, kalau dulu di zaman kuliah itu biasanya pakainya namanya metodenya waterfall gitu. Jadi kalau waterfall itu kita harus melakukan satu proses itu satu-satu gitu. Jadi kayak ngedefine app-nya itu gimana, terus tujuannya buat apa, objektifnya mau dibikin seperti apa, terus ngedesainnya gimana, setelah ngedesain baru bisa develop. Jadi kayak satu persatu gitu, harus selesai ini dulu, desainnya gimana, developnya gimana, lalu proses testingnya gimana gitu. Nah, sedangkan di proses Scrum atau Agile, nah itu kita ada yang namanya sistemnya, ada yang namanya sprint gitu. Jadi kita dituntut buat lebih liar gitu dalam tanda kutip, atau lebih apa ya, lebih bisa lari, pace-nya lebih cepat gitu. Nah, tapi kita nggak perlu menunggu gitu. Jadi kayak misalnya sembari define, kita ngedesain, juga develop, nanti udah ada yang selesai, kita bisa testing, ada yang deploy. Jadi kayak dicicil, kurang lebih seperti itu. Nanti diulang lagi, jadi prosesnya nggak ada yang menunggu gitu. Jadi ketika waterfall itu pasti ada yang dikorbankan biasanya gitu. Jadi kayak misalnya lama nih di desain, developnya jadi kurang waktu, lalu testingnya buru-buru gitu. Tapi kalau di Scrum kita bisa saling cicil gitu. Jadi misalnya ada beberapa fitur, setelah satu fitur udah selesai, nah kita bisa langsung masukin ke proses testing misalnya gitu. Lalu develop yang lain, nanti fiturnya selesai, bisa testing lagi gitu. Jadi kurang lebih kelebihannya seperti itu buat proses metodologi si Scrum ini gitu. Nah, gimana sih rutinitas dari Scrum Framework ini gitu? Nah, kalau di tempatku satu sprint tadi itu 2 minggu gitu. Nah, di sini ada prosesnya juga. Nah, product backlog ini di sini ada prosesnya dari product backlog. Product backlog itu isinya kayak apa sih fitur-fitur yang akan kita bikin gitu misalnya. Nah, fitur-fitur itu nanti dibahas di planning. Nah, di planning ini kira-kira kita mau angkut apa sih gitu. Dalam satu sprint, dalam 2 minggu itu, kira-kira kita sanggup develop fitur apa gitu. Nah, dari situ baru di backlog dibahas. Nah, nanti kalau udah dieksekusi,
dalam satu tim gitu. Jadi kayak setiap orang di dalam satu tim itu udah jelas nih dapat task apa aja gitu. Tak contohin deh, yang buat backlog tuh kurang lebih kayak gini gambarannya gitu. Jadi setiap orang bisa ada gambaran ketika kita misalnya mau bikin nih user melakukan apa gitu. User mendapati ini tanggung jawabnya siapa gitu. Udah ada nih gitu. Nah, nanti kalau sembari jalan kita juga ada kayak gini, kartnya gini. Jadi orang ini udah ngerjain sampai mana gitu. Si mobile developer ini ngerjainnya sampai mana gitu. Udah ready belum buat dites gitu. Kalau QA-nya lagi ngetes masuk ke sini gitu. Kalau ready to deploy masuknya ke sini gitu. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu. Nah, di tempatku juga ada yang namanya daily scrum, kayak daily stand up buat meeting gitu. Jadi tiap pagi jam 8:30 gitu, kita meeting antara anggota tim. Mobile developer juga iya. Nah, di situ kita saling sharing apa yang udah dikerjain kemarin, apa yang menjadi kendala, lalu kira-kira kita butuh apa sih dari teman-teman satu tim gitu. Misalnya kayak, aku butuh nih tektokan sama tim backend, atau kira-kira desain ini belum lengkap nih, aku harus ngubungin tim UI UX gitu. Jadi ketika kita saling terbuka, saling mau bicara gitu, di situ jadi kayak satu tim pun jadinya solid gitu. Jadi saling tahu gimana kendala orang gitu. Jadi nggak kita pendam sendiri gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus setelah 2 minggu berjalan, kita ada yang namanya sprint review dan sprint retrospektif gitu. Jadi kalau sprint review kita mereview nih gitu. Kita sanggup dari sekian produk backlog ini, dari sekian active sprint ini, seberapa sih yang selesai masuk ke QAPS atau seenggaknya masuk ke progress atau ready to test gitu. Jadi kita bisa tahu nih kapasitas tim kita ini seberapa, terus habis itu kemampuan dari masing-masing anggota timnya itu sanggupnya berapa poin gitu. Jadi di dalam produk backlog ini juga ada sistem pointing. Jadi misalnya mau bikin apa, develop apa, itu ada poinnya juga gitu. Misalnya ada poinnya dua, poinnya 1 gitu. Kalau dalam tim tempatku bekerja itu 1 poin itu artinya setengah hari gitu. Jadi kalau 2 poin itu artinya 1 hari gitu. Sedangkan dalam 1 minggu itu kan 2 minggu itu kan ada 10 hari kerja gitu. Jadi kurang lebih setiap orang maksimal ya 20 poin gitu kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah sprint review tadi, di review tadi kita juga ada yang namanya, ini dokumennya dulu deh. Contoh sebelum masuk ke product backlog tadi ya, itu kita ada dokumen dulu gitu. Nah, ini biasanya dari tim product ngasih dokumen ke kita, si misalnya mau develop fitur apa, itu kira-kira acceptance kriterianya gimana gitu. Jadi kayak mau bikin fitur ini gitu, itu harus yang dipenuhi apa aja gitu. Nah, itu baru masuk ke nanti product backlog gitu. Kalau si UI UX tadi ngedesain nih aplikasinya gitu. Nanti baru si mobile developer bikin beneran aplikasinya. Kalau ini cuma sekedar desain yang bagian kiri. Kurang lebih kayak gitu. Nah, balik lagi ke yang sprint review tadi. Nah, setelah sprint review kita adain yang namanya retrospektif gitu. Sprint retrospektif ini kayak kita tuh contohnya di sini kita dalam satu tim itu kita ngelihat nih apa yang bagus, kayak kita tuh melihat lagi kinerja kita gitu, apa yang bagus di dalam satu tim, apa yang menjadi kekurangan, atau lalu ada ide apa gitu dari kekurangan itu, lalu actionnya kayak gimana gitu. Nah, kurang lebih kayak gini nih, misalnya nih apa yang udah bagus gitu, tim kompak, tim solid, enak diajak diskusi gitu, terus quick response gitu. Nah, lalu apa yang menjadi masih kurang gitu, misalnya kayak requirement-nya masih kurang, atau beberapa yang bug nggak ke-trace gitu. Jadi kita bisa saling terbuka nih gitu.
Terus dari apa yang udah bagus, apa yang masih kurang ini kita bisa tahu nih apa yang perlu kita stop, apa yang perlu kita perbaiki, lalu apa yang bisa nih kita lanjutkan lagi gitu dalam satu tim gitu. Nah, di sini nah setelah itu kita juga muncul nih ide-ide dari situ gitu. Misalnya kayak tadi nih, buat requirement-nya masih kurang nih, kalau nggak perlu disesuaikan lagi gitu. Nah, butuh nih waktu tambahan buat diskusi gitu. Kalau nggak ada grooming lagi nih, jadi kita bahas nih tadi yang card-card tadi, task-task tadi, kayak masih ada yang kurang misalnya gitu. Dari mobile developer misalnya, ngelihatnya kayak, "Oh ini nggak bisa dibikin kayak gini Mas," gitu, "kayak gini ada kendala di mobile-nya," gitu misalnya. Nah dari situ kita bisa menyesuaikan nih requirement-nya gitu. Nah itu dibahas di namanya backlog grooming tadi gitu. Nah dari ideas ini kita juga ada action gitu. Action-nya gimana sih gitu, action yang lebih real lagi gitu. Misalnya kayak, eee, lebih bikin, desain sesi desain sprint gitu. Jadi kayak, nah nanti action-nya gimana, adain meeting lah atau apa gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Lalu kita di sini juga ada PIC-nya. Jadi ketika action kayak gini, nggak sekedar, action aja, tapi ada yang ditunjuk buat jadi penanggung jawabnya gitu. Kurang lebih, sprint retrospektif kayak gitu. Nah yang hal-hal seperti ini kita bawa sebagai, apa ya, kayak hiburan gitu, sebagai hal-hal yang fun gitu. Jadi, eee, saling terbuka, saling, apa ya, saling, eee, jadi nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Kalau ada unek-unek pun bisa langsung dibilang di sini, kita perbaiki bareng-bareng gitu. Jadi timnya makin solid, lalu semua juga dapat kerjanya itu juga enak gitu. Kurang lebih itu secara, metodenya yang dipakai di tempatku. Jadi sebagai mobile developer pun masuk, perannya juga kurang lebih kayak gitu. Lalu untuk kenapa sih, mobile developer ini dibutuhkan nih di zaman sekarang gitu, karena, semua nanti pada akhirnya akan pindah ke mobile app gitu. Semua-semua, orang juga pada pegang, handphone gitu. Jadi kayak, eee, itu hal yang dibutuhkan di masa depan gitu. Jadinya, banyak nih laris gitu, lagi laris-larisnya, role, mobile developer gitu. Terus sekarang juga udah banyak nih kayak e-commerce tuh, terus ada yang hiburan-hiburan lainnya kayak TikTok, Instagram gitu. Dari pemerintah pun juga ada kayak Peduli Lindungi, atau nanti orang juga sekarang udah mencari obat juga ada Halodoc dan segala macam. Nah, kayak gini nih, jadi si mobile developer itu, mobile application itu, membantu nih, jadi berbagai macam problem gitu. Jadi kayak misalnya Tokopedia gitu, orang kan jadi sekarang belanja pun, nggak perlu keluar rumah nih gitu, tinggal aja buka aplikasi Tokopedia, udah belanja gitu. Dan kalau cari barang pun lebih mudah, kayak misalnya, dari di sini nggak ada nih, di Jakarta ada nih gitu. Itu kan jadi sebenarnya masalah, tapi kita, bisa menyelesaikan melalui aplikasi tersebut gitu. Lalu, si aplikasi mobile ini juga mudah diakses nih dari manapun, sama ada sinyal, sama ada internet, itu bisa diakses gitu. Lalu apa sih, kenapa sih, eee, aplikasi mobile ini dibutuhkan? Jadi kalau ada aplikasi mobile yang dulu sistemnya masih manual, masih catat, sekarang, kayak Google pun juga udah bisa kayak misalnya, kita sambil dengerin orang, nanti otomatis ngecatat sendiri gitu. Itu juga lebih mudah lagi gitu dengan mobile application gitu. Nah, hampir semua orang juga sekarang udah pakai yang namanya smartphone, buat bantu aktivitasnya sehari-hari gitu. Orang kerja pun sekarang juga udah pakai smartphone, pakai aplikasi mobile buat, membantu pekerjaannya gitu. Kurang lebih kayaknya dari aku itu aja sih, Jos, dan teman-teman sharing-nya gitu. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih. Gimana nih teman-teman, materi yang disampaikan sama Kak Bonar pasti menarik banget sama inspiratif gitu loh tentang mobile-mobile ya development. Bagi kita sebagai mahasiswa informatika yang pastinya mau bekerja nih di bidang-bidang serupa lah. Kita kan masuk informatika pasti mau bekerja tentang develop seperti itu.
Ini juga bisa jadi motivasi nih untuk kita semua semakin belajar dan mengeksplor pengetahuan yang kita dapatkan. Oh ya, yang lebih penting nih, kita juga tahu gimana rasanya bekerja di bidang mobile application development. Tadi kan Kak Donar juga cerita-cerita nih, gimana sih di tempatnya dia tuh bekerja. Mungkin sebelum ke sesi Q&A nih Kak, aku mau nanya-nanya dulu nih Kak. Mungkin Kakak Ya, bisa ceritain pas zaman kuliah gitu Kak, apakah pernah kepikiran bakal bekerja seperti ini gitu Kak? oke. Em, ini aku coba masuk ke sini ya. Nah, zaman kuliah nggak pernah ada kepikiran buat masuk ke sini gitu. Cuman basic-basicnya kayak udah ada gitu. Jadi ketika ada tawaran pekerjaan ini, kita pede-pede aja gitu, Jos. Jadi kayak misalnya kalau buat yang angkatan-angkatan akhir kan udah P3LP tuh. Nggak tahu ya kalau sekarang masih ada atau enggak gitu. Nah, di situ kalau dulu tempatku ada 3 platform. Jadi ada web, mobile, sama satu lagi desktop. Nah, dari situ walaupun basicnya kalau dulu masih pakai Java ya, kalau nggak tahu kalau sekarang udah dibolehin atau enggak kalau pakai selain native. Nah, dari situ kayak kita pede gitu. Sebenarnya nggak ada uh, persiapan nih aku bakal kerja sebagai mobile developer. Cuman ketika zaman kuliah kita dituntut nih buat belajar itu juga gitu. Saya kalau mau nggak mau kan kalau nggak belajar juga nggak lulus P3LP kan gitu. Sedangkan SKS-nya juga banyak waktu itu gitu. Jadi kurang lebih kalau dibilang ada persiapan atau enggak sebenarnya enggak terlalu, tapi basic-basicnya sebenarnya dari zaman kuliah tuh udah dapet gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih ke arah basic-basicnya gitu ya Kak. Soalnya kan aku baru masuk nih Kak, tahun Mm. 21 nih, jadi baru mengenal banget informatika tuh gimana. Oh Mungkin ya, zaman-zaman Kakak tuh gimana sih Kak informatika di Atmaja sendiri gitu Kak? Bisa sharing-sharing tentang pengalamannya mungkin di informatika wajib. ya kurang lebih gimana ya. Jadi kalau hal-hal yang diajarin di kampus itu lebih ke basic-basicnya. Jadi misalnya kayak eh, kalau angkatan 2021 itu harusnya berarti baru masuk kalkulus gitu ya. Kayak ya kan, terus habis itu udah kalkulus apa belum ya? Udah harusnya sih. Nah, kayak kalkulus, terus dulu tuh ada matematika diskrit gitu. Nah, itu sebenarnya kepake sih gitu. Kepakainya tuh lebih ke logikanya gitu. Jadi kayak yang bagian advance tadi, misalnya profiling sama debugging gitu. Kayak gimana sih kita bikin app gitu lebih mudah gitu. Kalau dulu pernah dengar yang namanya looping gitu, uh, misalnya kita bikin app bisa nih pakai 2 kali looping gitu, looping dalam looping gitu. Cuman ketika looping dalam looping itu kan waktunya lebih panjang tuh karena kita execute satu lagi bolak-balik gitu kan. Nah, kita harus kalau pakai yang namanya kayak tadi misalnya contohnya di awal-awal kan ada matematika diskrit gitu. Sebenarnya tuh kepakainya buat perhitungan kayak gitu. Jadi gimana sih kita looping 2 kali itu tuh lebih panjang waktunya daripada misalnya kita bikin looping satu-satu gitu. Nah, si matematika diskrit itu bisa kepakai di situ, logikanya bisa kepakai di situ. Jadi sebenarnya ya kalau dibilang buat zaman-zaman kuliah tuh lebih ke basic-basicnya kayak gitu. Emang nggak semua sih di zaman kuliah tuh bakal kepake gitu. Apalagi sekarang kan teknologi dinamis ya, Jos ya. Jadi kayak geraknya tuh cepat gitu. Mungkin kayak kayak aku aja pun melihat Google Windows 11 bisa running Android tanpa kalau dulu ada kayak emulator atau apa. Nah, kalau dulu pakai virtual gitu kan. Nah, ini pun juga udah hal yang baru, hal yang cepat gitu. Jadi kayak uh, secepat itu gitu. Makanya di zaman kuliah tuh hanya sekedar basic-basicnya sih menurutku gitu. Cuman makin ke sini makin juga sadar sih buat ngikutin gitu. Kalau dulu kan misalnya kalian zaman-zaman P3L atau bikin aplikasi yang membutuhkan kolaborasi dengan orang, kan kadang kita ada yang modelnya kayak copy paste. Jadi kayak si filenya di copy, terus habis itu kasih temennya lanjutin ngoding gitu. Tapi kan udah mulai nih P3L dijelasin misalnya pakai Git gitu. Jadi kita kolaborasi dimanapun, misalnya kayak temannya di rumah nggak perlu ketemu,
bisa sambil ngerjain, nah gitu. Jadi sebenarnya di zaman kuliah itu kayak kalkulus, terus dulu apalagi ya matematika kayak gitu, itu kepake sih, misalnya kayak object oriented programming, Java, itu juga kepake gitu. Itu lebih ke pattern-nya sih. Jadi kayak ketika kita belajar satu pattern yang seperti itu, lalu kita ditemuin pattern yang baru, kan dinamis tuh. Nah, kita jadi kenal nih, jadi mudah mengenali, mudah belajarnya juga gitu kurang lebih. Mhm. Jadi begitu ya Kak. Jadi lebih ke arah apa? Dasar-dasarnya sama logika-logikanya gitu Kak di informatika sendiri. Iya. Gitu ya Kak. Atau Mhm. mungkin ini Kak yang lebih basic-basic gitu Kak. Dan tadi kan mungkin bahas-bahas kayak codingan gimana. Mungkin kalau Kakak di waktu kuliah itu loh Kak. Jadi kayak bagi Oh, waktunya pertemanannya itu gimana Kak? Kan ini kita mhm, perlu gitu Kak. 21 kan belum ya, offline. Nanti kan siapa mhm, tahu tahun depan kita udah offline gitu Kak. Mungkin Kakak bisa mhm, kasih tips-tips gitu Kak buat kita yang 21 atau 20 nanti. Gitu. ya, kan di dunia kerja nggak melulu soal teknis ya, gimana kita bisa kolaborasi sama tim lain gitu. Nah, gimana kita bisa kolaborasi, bekerja sama dengan orang lain gitu. Nah, kalau aku, di zaman kuliah kan, agak aktif gitu, agak aktif di, eee, himpunan, di, kelompok studi, sama dulu ada yang namanya, eee, KSP itu ada mentoring gitu kan, gitu. Dulu ada programming in contest namanya. Nah, kalau secara pribadi ya kayak, seperti kita ikut himpunan, ikut senat, nah itu kayak membantu nih kita buat gimana sih kita bisa kerja sama sama orang lain, gimana, kita mau kerja sama orang ini seperti apa, kita harus menyesuaikannya gimana, gitu. Itu kepakai sih, jadi nggak cuma sekedar hard skill, tapi soft skill juga kepakai, gitu. Kita misalnya ikut kepanitiaan seminar apa, terus kita, kalau udah dapet ilmu kita jadi asdos atau apa, itu kita jadi belajar sih gitu, gimana caranya ketemu orang, terus, belajar dari orang tersebut gitu. Nanti di dunia kerja juga kepakai, kayak kita misalnya, aku misalnya baru masuk di mobile app developer, lalu ada yang lebih senior, gimana sih aku, cara bertanyanya, gimana aku mau belajar ke dia, gimana kira-kira kalau aku udah stuck, aku mau nanya tuh caranya gimana, gitu. Nah itu, dari pengalaman organisasi, pengalaman, himpunan, pengalaman jadi kepanitiaan gitu, pengalaman jadi asdos. Dulu juga membantu sih gitu. Jadi kalau saranku, manfaatkan kesempatan yang ada di zaman kuliah gitu, apalagi yang masih 2021 terus habis itu nanti kemungkinan offline, nah itu benar-benar dimanfaatin sih saranku, gitu. Karena selain hard skill tadi, selain teknis tadi, soft skill sungguh sungguh kepakai gitu. Karena nggak semua itu orang ngelihatnya dari sekedar, "Oh kamu pinter nih," gitu, "Oh kamu bisa, kamu jago," gitu. Tapi gimana caranya dia bisa belajar hal tersebut, prosesnya itu lebih dihargain gitu di dunia kerja, kurang lebih kayak gitu, gitu. Jadi lebih ke arah yang ini ya Kak, menghargai dan sebagainya gitu ya Kak. Iya, Oke. benar. Nih Kak, sekarang kita mau masuk sesi tanya jawab dari peserta nih Kak. Ini udah semangat banget nih Kak, kayaknya yang di chat udah banyak banget, udah 4 orang nih. Padahal belum dibuka. Jadi Ya, nih, kita mau buka sesi tanya jawab atau kerennya tuh Q&A time lah ya. Nah, mungkin para peserta bisa ya ngasih pertanyaan di kolom chat dengan format nama, strip pertanyaan. Ih, udah banyak Kak. Wih, mungkin aku bacain Kak. Dari ya. yang paling atas ini, dari Maureen. Pertanyaannya, ini tools apa saja yang biasanya digunakan dalam menemukan bug, Kak? Itu apa, Kak? Bisa dijawab mungkin. Gini, eee, jadi kebetulan kan, eee, kalau di mobile itu, kita kan jadi reportnya modelnya gini, jadi misalnya dalam satu tim itu ada QA nih, QA report kalau ada bug ini, gitu. Kalau nggak, kita ngadain unit test sendiri nih. Jadi kita, testing sendiri di lokal, sebelum kita kasih ke QA. Nah, kita, ngetesnya sekedar manual nih, pakai function-nya tersebut. Jadi kayak misalnya kita, dari acceptance kriteria tadi udah memenuhi apa belum nih, atau ada kemungkinan bug gitu. Jadi kan aku jelasin kayak ada, apa yang perlu dibutuhkan nih dari satu fitur ini gitu misalnya. Kalau
itu ada yang kurang, nah itu pasti jadi bug gitu. Secara simpel itu aja sih. Nah, prosesnya itu disebutin namanya debugging gitu. Jadi kalau misalnya eh, debugging, logging gitu. Jadi kayak misalnya kita tahu lognya sih, tahu apa ya, kayak kalau di sysab tuh kalau kayak di print gitu loh. Jadi kayak kita ngelog satu-satu nih dari variabel ini masuk ke sini gimana gini. Jadi kalau tools apa yang dipakai buat nemuin bug itu ya tergantung kita pakai ID-nya apa gitu ya. Kayak misalnya pakai Visual Studio, kalau dulu ada kayak misalnya pakai Android Studio, pakai Xcode gitu, mereka dalam tools itu udah menyediakan nih yang namanya terminal gitu. Nanti kita kita keluarin nih lognya dari situ gitu. Jadi kayak misalnya nggak sesuai nih sama hasilnya gitu. Kenapa gitu? Nah kita bisa nge-trace nih dari awal gitu, dari misalnya kayak inputnya gimana, terus habis itu sampai outputnya kita log satu-satu gitu. Jadi kalau ditanyain toolsnya apa aja itu palingan ya cuma kita bisa manfaatin dari ID-nya tuh ada bawaannya gitu biasanya gitu. Gitu ya Kak. Jadi kayak ID bawaannya di track lagi biar nanti dilihat. Oh, gitu Kak. Ini Kak, untuk kedua nih ada Nico Herlim nanya, apakah pemilihan bahasa pemrograman bisa berpengaruh besar terhadap performa suatu aplikasi Kak? Kan kita kelas 21 nih baru KSP nih Kak, baru belajar C gitu. Oh iya, C ya. Iya, itu dari KSP itu. Bisa, sangat bisa berpengaruh gitu. Kayak tadi misalnya ya, ada dibilang native gitu, sama hybrid gitu katakanlah. Nah kalau si misal nih kita milihnya native gitu, itu pasti performanya bakal bagus nih, karena kan Android sendiri, terus habis itu iOS sendiri gitu. Ketika hybrid itu jadi kayak satu codingan, tapi kita bisa harus memenuhi iOS sama Android gitu. Jadi kayak ada jembatan lagi gitu. Jadi nggak cuman satu-satu, tapi ada jembatan lagi gitu. Pasti performanya nggak akan sebagus yang native. Gitu. Jadi kalau ditanyain bisa berpengaruh gitu. Pengaruh banget ya Kak. Berarti nanti kalau kita kuliah tuh belajar-belajar banyak bahasa tuh sangat baik ya Kak, maksudnya supaya kita Ya paham gitu. Ini Kak, bijak-bijak, ada lagi. ya benar. Gimana Kak? Ya itu jadi kayak misalnya kita mau bikin web nih gitu, terus uh, dimintanya berapa lama gitu, terus webnya sekompleks apa gitu. Jadi kita harus kayak bijak-bijak milih nih bahasa pemrograman apa yang bakal dipakai gitu kurang lebih Gitu ya Pak. gitu. Ya kita yang 21 baru belajarnya kan KSP dari ya bahasa C, jadi masih ya bahasanya baru itu aja sih. Ini Kak ada lagi nanya nih Kak, bagaimana cara menguasai banyak bahasa pemrograman dengan cepat Kak? Oh, masih berhubungan sama bahasa-bahasa gitu Kak. Gimana tuh Kak? Sebenarnya sih kalau itu sih seiring berjalannya waktu, kalau kita apa namanya sering latihan gitu, kita sering baca-baca, kalau nggak coba-cobain gitu, ambil project apa, itu bakal mudah sih menguasai gitu. Biasanya belajar itu kadang karena terpaksa gitu, kayak, aduh dapat project ini, gitu. Kalau nggak kuliah nih, nanti ke depannya mengambil mesin learning harus belajar Python gitu. Kita kita nggak nanti kalau udah banyak belajar bahasa pemrograman, pasti kita akan tahu sih pattern-patternnya. Sebenarnya itu sama gitu, cuman semacam komennya aja yang beda gitu. Misalnya kalau di C kan pakai apa ya? Scan sama print gitu ya. %D, %S gitu kan. Terus kayak gitu. Nah, kalau nanti misalnya di C# gimana gitu, terus habis itu di Python gimana, di JS gimana gitu. Ya harus coba gitu sih. Nanti pasti bisa sih pelan-pelan gitu. Gitu ya Kak. Soalnya ya aku juga dengar-dengar dari kakak-kakak tingkat tuh kalau belajar coding tuh apa trial and error gitu Kak. Jadi Ya, coding dulu baru paham salahnya di mana. ya benar Bener gitu. ya Kak. Soalnya baru belajar C aja sudah mulai, waduh, goyang-goyang nggak? Gak Ini Kak, apa-apa, mungkin gimana Kak? gak apa-apa kalau lanjut Jos. Mungkin ada yang nanya nih Kak lagi Kak. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi kebocoran data mobile app nih Kak? Aduh, pertanyaan dari dosen Sia. Di mana ya? Jadi kalau
misalnya mempengaruhi itu kayak database-nya datanya keluar gitu ya, bocor keluar gitu. Biasanya gini nih, sesederhana kita nggak enkripsi, misalnya nih kayak misalnya kan kita perlu login gitu ya, terus passwordnya bisa nih dibaca dari luar gitu. Orang nge-inspect, orang ngeliat dari luar tuh bisa gitu. Jadi kayak kita butuh yang namanya di apa ya, misalnya kayak di hashing atau di apa yang nyebutnya ya, dirubah nih misalnya kayak jadi misalnya passwordnya bonar gitu, tapi kita ada karakter khusus buat mengganti masing-masing karakternya, misalnya B-nya diganti persen apa gitu. Jadi si data itu nggak bakal keluar gitu. Biasanya bocor itu ketika dari sisi loginnya aja udah nggak secure gitu. Gitu. Jadi kayak misalnya nih kalau aplikasi hybrid gitu kan tadi aku bilang security-nya nggak sebagus native gitu ya, dalam tanda kutip. Nah gitu. Nah kurang lebih celah-celahnya di situ gitu. Cuman kita harus paham nih, kita harus tahu nih misalnya kayak hybrid tadi kelemahannya di mana. Nah kita harus nutupin di situ gitu. Jadi kalau ditanyain apa aja yang kira-kira mempengaruhi gitu, misalnya kayak datanya tadi nggak dienkripsi gitu, kayak gitu. Terus habis itu logging tadi nggak dihapus nih gitu ketika execute gitu. Terus kalau password gitu nggak sesuai ada standar ISO misalnya kayak gitu. Jadi orang bisa bobolin gitu misalnya kayak gitu. Gitu Jos. Ini yang seberapa penting UI UX langsung aku jawab apa gimana? Boleh Kak kalau mau langsung jawab, tapi nanti biasanya aku bacain dulu Kak, baru Oh nanti ya Kak udah, bisa. ya Mungkin nggak boleh apa. Kak yang UI UX boleh dijawab dulu. Nah, kalau yang UI UX itu seberapa penting? Nah, kan pasti bikin aplikasi itu ada penggunanya ya, gitu. Nah, ketika kita bikin aplikasi ngasal tanpa tahu gimana sih karakter penggunanya gitu, misalnya kayak orang suka belanja nih gitu, gimana sih caranya kita orang tersebut nyaman nih belanja di aplikasi kita gitu. Nah itu makanya tuh perlu yang namanya UI UX gitu. Jadi kayak nentuin nih gimana flow-nya gitu kan, orang orang mau belanja gimana sih urutannya gitu, misalnya kayak milih milih barangnya, terus habis itu barangnya seperti apa, dia tertarik atau enggak gitu, dia mau beli berapa gitu, terus sampai pada akhirnya dia check out nih gitu. Nah itu dia butuh yang namanya UI UX gitu, gimana sih tampilannya biar menarik, terus habis itu gimana sih experience di usernya gitu, apakah usernya itu dapat bertahan lama di aplikasi tersebut, usernya akan tertarik terus atau gimana. Nah itu membuat si UI UX ini jadinya penting gitu. Kalau enggak ya kan kadang anak informatika bikin ya cuman kayak button-nya nggak menarik, nggak datar-datar aja gitu. Nah makanya butuh nih UI UX gitu. Gitu ya Kak. Soalnya ya kita kan yang aku itu kelas 1 ada PDK tuh Kak. Mm-mm. Ya, pemikiran desain kreativitas itu kan bikin mockup dan sebagainya. Itu ngerasa sih Ah, ngaruh banget sih Kak. Maksudnya kalau tampilan nggak menarik tuh kalau dilihat tuh kayak gimana gitu. mm-mm. Jadi ya user interface dan user experience itu sangat ini sepertinya sangat penting sekali. Apalagi di Ya, mobile ya Kak. Maksudnya yang kayak tadi kata Pak Adi bilang layar ketemu muka langsung gitu. Kalau ya, kurang menarik kan bisa bikin pusing dan sebagainya gitu. mm-mm. Betul. Nah, nanya lagi, bagaimana dinamika persaingan kerja, supply dan demand sebagai mobile developer sekarang dan kedepannya? Di sini kayaknya Ari Mulyananda nih mau kerja kayak gitu Kak di mobile dev gitu. Bisa jawab mungkin. Jadi gini, ini persaingan kerjanya maksudnya kayak oh banyak nih lowongan mobile developer gitu, cuman kebutuhannya makin dinamis gitu ya. Eh, Balik lagi nih kayak yang tadi ada pertanyaan yang kayak gimana caranya paham semua bahasa pemrograman gitu. Nah kalau aku sih mikirnya lebih kayak ketika kita paham logikanya, nah nanti kan kita kita bersaing sebagai mobile developer sekarang dan ke depannya itu dinamis nih. Jadi kayak sekarang butuhnya apa, kayak misalnya dulu nih orang pakai Windows Phone, butuhnya kan mobile developer yang paham nih Windows Phone gimana. Tapi seiring berjalannya waktu hilang nih Windows Phone.
Jadi mobil developernya harus paham namanya Android gitu misalnya. Nah, gimana dinamika persaingan kerjanya? Nah, jadinya orang yang menggeluti mobile developer itu harus mau nggak mau ikut dinamis juga buat belajarnya gitu. Jadi kalau nggak persaingannya juga dia bakal kalah sih sama teman-temannya yang bisa menyesuaikan kebutuhan di zaman itu juga gitu. Cuman ketika kita udah paham basicnya, kita tahu patternnya, kita tahu logikanya gitu. Bahasa pemrograman apapun, language apapun sebenarnya mudah sih gitu, mudah buat dipahami gitu. Jadi kayak ya itu cuma sebagai tantangan gitu, cuma kayak apa sih bedanya cuma komennya gitu, misalnya cara dibaginya gimana gitu. Jadi dinamika persaingan kerjanya kurang lebih kayak gitu karena dituntut buat dinamis gitu. Ya memang memang pendidikan di informatika seperti itu ya Kak. Jadi kayak Pak Adi pasti itu pernah bilang juga pasti acara lain bahwa informatika tuh ya ilmunya dinamis, gerak terus. Kalau kita nggak mau Ya, ikut gerak ya tertinggal. Kayak mungkin benar. diceritain juga ya Kak tadi kan, maksudnya kayak dulu tuh cuma PC, laptop, terus sekarang udah mobile. Emang cepet banget kayaknya. Ya, Ada kayak lagi gitu Kak deh. yang nanya nih Kak tentang UI UX lagi. Mungkin yang saya ketahui mengenai UI UX dan front end developer adalah sama-sama berfokus pada tampilan baik website maupun mobile. Lalu apa perbedaan dari UI UX dan front end developer nih Kak? Aku kan dengar-dengar Hmm. juga kalau coding itu ada back end sama front end. Nah, itu gimana Kak perbedaannya mungkin? Nah, ini mungkin aku bantu pakai slide ya. Jadi kalau front end itu bentar, kalau ya UX jadi kayak kita dari si karena ada requirement nih kebutuhannya gitu. Nah UI UX nanti itu yang ngedesain nih mockupnya gitu. Kalau zaman kuliah kita mockupnya kayak wireframe gitu. Kalau pernah dengar. Nah wireframe atau mockupnya gitu. Jadi kayak si UI UX nih baru sekedar mendesain. Jadi gimana sih flow-nya buat akses fitur tersebut gitu. Terus habis itu gimana sih caranya buka fitur tersebut, tampilannya kayak gimana. Nah, itu si UI UX itu cuma sekedar mendesain gitu. Nah, nanti yang mengeksekusi di aplikasinya, yang ngebuild, yang membangun aplikasinya, yang develop, yang mengembangkan aplikasinya si front end developer gitu. Front end itu bisa web, bisa mobile gitu. Jadi yang bikin aplikasinya kayak misalnya buat di iOS nih gitu, si front end-nya gitu. Nah, kalau tadi dibilang backend, nah backend itu tugasnya apa sih? Tugasnya jadi dia kayak yang aku jelasin di sini misalnya. Nah, si backend ini kan tadi ada front end nih. Front end itu kan yang membuat aplikasinya. Nah, yang mendesain itu si UI UX-nya gitu. Nah, membuat aplikasi di sisi depannya itu si front end-nya. Tapi si backend itu tugasnya nyiapin data-datanya gitu. Kan misalnya kayak bikin aplikasi e-commerce gitu ya. Nah, si backend ini nyiapin nih data-data yang mau dijual apa aja gitu di database gitu. Terus habis itu nama usernya siapa sih gitu itu yang nyiapin si backend-nya gitu. Jadi kayak ya kayak gitu kurang lebih. Nah, itu saling berkolaborasi gitu. Nah, gitu sih Jos kurang lebih gitu. Oh, itu kalau dari gambar kayaknya back end sama front end sering tidak sinkron ya Kak. Ya, kalau front end kan tampilannya ya yang dilihat user yang di depan kan gitu. Ya, Gitu kurang lebih. ini ada lagi Kak dari Rafael Billy. Permisi Kak mau tanya, kira-kira apa sih kesulitan yang paling sulit, kesulitan paling sulit dalam hal mendevelop aplikasi? Terima kasih. Apa ya? Hmm, misal nih yang paling sulit ya. Jadi kayak misalnya uh, kita ditantang nih bikin fitur tertentu gitu. Kayak kemarin nih misalnya kayak kalau pernah dengar itu ada picture in picture. Jadi YouTube misalnya ngerunning terus ngerunning video tapi tanpa kita perlu buka aplikasi YouTube-nya kita sambil buka Instagram misal.
Nah, itu tuh kemarin aku sempat diminta buat bikin fitur seperti itu. Nah, itu kayak kesulitan yang paling sulit gitu. Jadi contohnya tuh itu kan kayak inovasi ya gitu. Masih jarang aplikasi yang orang bikin kayak gitu juga gitu. Nah, ketika jarang orang bikin, kita resource-nya pun jadi jarang juga kan jarang orang bikin. Nah, ketika kita stuck, itu jadi kesulitan buat kita gitu karena resource-nya kurang, kita googling pun kurang. Nah, jadi yang jadi kesulitan tuh lebih ke arah kayak gitu. Jadi ketika teman ke aplikasi kita, tapi kadang agak susah logikanya gitu. Itu karena banyak belum orang pakai gitu misalnya. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau kesulitan yang paling sulit dalam develop aplikasi gitu. Jadi bahasanya tidak ada yang dulunya Kak. Kenapa? Nggak ada riset-riset dulunya, jadi mungkin kita Iya, harus riset ulang lagi. Oh, ya kayak kita menciptakan hal baru gitu misalnya gitu. menciptakan hal yang baru sulit memang. Ini Kak, mungkin dari Agustinus Evandre dulu. Tadi kan Erik udah nanya, jadi yang belum Nah, nanya dulu. Apakah selama Kakak bekerja pernah mengalami serangan cyber terhadap mobile app? Serangan cyber. dari kantorku ya, dari kantorku pernah, cuman bikin server down aja sih gitu. Jadi bukan down, tapi trafficnya naik gitu. Trafficnya naik, ya akhirnya bikin server down juga sih gitu. Cuman sekian waktu aja sih gitu. Kayak nyampe yang benar-benar habis itu mati total gitu. Cuman buat detailnya aku pun juga kurang tahu gitu. Cuman diinfokan seperti itu karena itu yang tahu tim backend gitu. Detail persisnya ya gitu. Kalau dibilang pernah gitu. Nah, ya. Panik-panik nggak Kak? Mungkin nggak kalau habis kena serangan gitu. Mungkin karena udah tahu gimana ngantisipasinya ya. Jadi kayak udah naik bentar gitu. Cuman kita juga kayak mikirin nih, Jos, gimana caranya biar nggak nyampe kejadian lagi gitu. Kita cari celah-celahnya gitu. Kurang lebih gitu. Ini Kak dari Jeff nih Kak. Pertanyaannya, apakah harus menggunakan 4 program untuk membuat mobile app yang dapat diakses baik di Android ataupun iOS? Udah ready ngoding banget nih Kak. Dari Jeff nih Kak. Apakah harus membuat program untuk membuat mobile app? Hmm, 4 itu apa aja ya? Itu juga kurang tahu Kak. Kayak semangat banget. Mungkin Jeff bisa nanti kasih pertanyaan yang lebih jelasnya gitu Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu aja mungkin. Dari Nathan nih Kak. Di tempat Kakak bekerja dalam membuat mobile app perlu berapa orang ya Kak? Dan biasanya berapa lama dalam mendevelop satu aplikasi gitu Kak? Berapa kira-kira? Jadi kalau mobile app, nah di tempatku karena mungkin udah jadi ya aplikasinya gitu. Maksudnya kayak udah jalan, kita tinggal maintain, bikin fitur-fitur baru lagi gitu. Jadi bukan dari awal lagi. Jadi kebanyakan satu aplikasi itu dipegang 2 orang gitu. Nah, kalau biasanya berapa lama dalam develop aplikasi, eh misalnya kayak ini biasanya lebih ke vendor sih kalau yang modelnya berapa lama develop aplikasi gitu. Jadi kalau kayak tempatku kan develop tuh jalan terus tuh. Jadi kayak setiap ya aku bekerja tuh selalu develop mengembangkan aplikasi tersebut. Jadi fiturnya nambah gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau ditakar seberapa lama itu tergantung aplikasi itu berkembangnya seperti apa sih gitu. Biasanya sih kayak gitu ngelihatnya juga dari sisi usernya gitu. Kan pasti pada survei ya kayak ngadain polling, ngadain research gitu kan. Si usernya ini butuhnya apa gitu. Jadi kalau dibilang seberapa lama dalam develop aplikasi itu selama aplikasi itu masih aktif, masih jalan, pasti masih develop terus gitu. Cuman kalau aplikasi itu sekali jadi ya udah paling sesuai kebutuhannya. Jadi kayak misalnya bikin aplikasi apa ya misalnya buat
Zaman dulu, misalnya zaman dulu aku skripsi, ya udah selama skripsi itu harus jadi gitu. Mau nggak mau kan juga harus jadi gitu. Jadi kayak kalau dibilang seberapa lama ya tergantung kebutuhannya. Jadi kayak aplikasi itu mau dibikin seperti apa sih gitu. Misalnya sekedar create, update, delete atau apa gitu. Tergantung itunya sih gitu kurang lebih. Oke, Kak. Ini Kak, mumpung masih bahas-bahas tentang pembuatan nih Kak. Ada yang nanya juga nih Kak, apa saja mempengaruhi biaya pembuatan mobile app? Kak? Boleh di-spill atau tidak mau boleh Kak? Mobile app juga membutuhkan kapasitas. Sebenarnya mobile app itu butuh nih yang namanya server juga, butuh yang namanya service juga, butuh yang namanya database juga gitu. Jadi kalau buat tahu biaya totalnya juga aku kurang tahu detail ya gitu. Capek. Gitu. Jadi masih kurang paham. Itu tadi tolong ya, kalau yang mic-nya masih bisa dinonaktifkan dulu. Ini Kak, ada nanya lagi, dalam pembuatan aplikasi di suatu perusahaan, bagaimana cara penentuan stack teknologi yang akan digunakan dan siapa yang menentukan? Seperti contohnya, apakah menggunakan React Native atau Flutter, menggunakan database apa, dan yang lainnya. Gitu. Nah, oke deh, langsung aku jawab ya. Nah itu kalau di tempatku biasanya ada leader-leader gitu, ya kayak manager, kayak head gitu. Itu mereka yang melakukan research sih gitu. Mereka melakukan research kira-kira aplikasinya itu aplikasi yang seperti apa gitu. Terus kira-kira mau butuh orang yang banyaknya seberapa, timnya seberapa gitu. Nah dari situ terus habis itu aplikasinya itu kira-kira akan seberapa besar gitu. Kira-kira kita siap sama user yang makin banyak apa enggak gitu. Terus database-nya akan seperti apa tuh kira-kira yang kira-kiranya orang banyak pakai kayak gimana. Terus habis itu seberapa cepat sih kalau pakai database ini execute-nya gitu. Apakah mempengaruhi user experience-nya di depannya, di mobile-nya gitu. Nah itu yang nentuin itu si manajer-manajer sama head-nya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dari manajernya tuh tetap ngeriset gitu Kak, tenaga Ya. kerjanya seperti apa dan sebagainya. Mm-mm. Ini Kak, mungkin dari Kuswara, konsep atau bahasa pemrograman apa yang harus diperkuat untuk menjadi mobile apps developer? Di kampus kan diajarkan secara mendasar, sedangkan di dunia kerja yang dipakai lebih kompleks. Mungkin nggak bisa. Sebenarnya kayak misalnya Java, nah nanti kan pasti abis ini dapat C# atau Java gitu ya. Itu kepake sih, gitu. Nggak harus nggak harus bahasa pemrogramannya, tapi lebih ke konsepnya juga nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya object oriented programming gitu, terus bisa pakai pattern apa, MVC, VVM gitu. Nah itu kepake di dunia kerja gitu. Basic-basicnya dulu nggak apa-apa sih gitu. Nanti kan sembari skripsi pasti akan explore lagi gitu. Gitu sih kurang lebih. Nih Kak, Jeff Kak. Oh, pertanyaan baru nampaknya, bukan menjelaskan yang tadi. Jadi nanya lagi nih Kak. Izin bertanya lagi, kalau update kan di-download kembali misalkan di App Store, apakah itu menambah space aplikasinya atau tidak? Kalau iya, kenapa selalu menambah space bukan overwrite data yang sudah ada di device tersebut? Nah Kak, mungkin bisa. Biasanya sih kayak gitu. Kenapa dia nambah space? Karena caching-nya sih. Cache-nya gitu. Tapi itu kebanyakan kalau sepengalamanku itu di device Android yang kayak gitu. Jadi kesannya dari sisi usernya nggak override gitu. Kesannya dia kayak caching yang sebelumnya masih ada, terus aplikasi keinstall lagi gitu. Padahal sebenarnya dia itu override gitu. Nah kalau di device iOS itu benar-benar override gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Makanya caching-nya juga nggak nambah kalau di iOS harusnya gitu. Sepengalamanku ya jelas gitu. Oke, Kak. Mungkin ini kita kembali yang tadi nanya-nanya lagi Kak. Dari dosensia nih Kak. Dosensia kayaknya semangat banget Kak masuk informatika. Aku mau jadi mobile app developer. Mau ngikutin jejak-jejak alumni gitu Kak.
Tanya lagi nih Kak, mungkin apakah mobile app juga membutuhkan kapasitas server yang sama besar dengan aplikasi untuk PC Kak? Jadi kalau mobile app itu nggak butuh, eee, aduh itu tergantung datanya yang di-execute sih. Sebenarnya sama aja kayak PC gitu, cuman sama sih, kurang lebih sama besar gitu. Karena makin ke sini kan tantangannya kayak, eee, semua orang makin banyak nih yang pakai mobile app gitu. Jadi kalau dibilang membutuhkan kapasitas server yang sama besar, mungkin malah lebih besar gitu. Mungkin ini Kak, ada klarifikasi dari Jeff tadi, yang 4 dia lupa apa. Terus mungkin tanya-tanya lagi, scroll atas dulu. Oke. Ini Kak, zaman sekarang dari Erik nih Kak. Zaman sekarang mulai banyak orang yang tertarik menjadi bug hunter. Bagaimana tips agar dapat menjadi bug hunter yang profesional Kak? Bug hunter yang profesional. Ini aku jawab sepengetahuanku ya. Sebenarnya bukan kapasitasku sih buat jawab, cuman sepengetahuanku ketika mau jadi bug hunter itu juga harus ada harus ini sih, kan kalau itu kan masuknya sebenarnya ke QA ya, kan dia bug hunter gitu. Nah, itu harus ada, dia bisa kayak misalnya nih flow plus sama flow minusnya gitu. Misalnya nih kayak, dalam, misalnya kalau kita, apa ya contohnya apa yang simpel ya, mmm, misalnya kita bikin password ya, bikin password. Nah, itu kan dari sisi experience-nya kadang kan dimintanya kayak password tuh harus ada karakter khusus gitu, karakter khusus, terus habis itu minimal, berapa karakter gitu. Minimal misalnya 6 karakter, harus ada lowercase, ada huruf kecilnya, ada huruf besarnya, uppercase. Nah, dari situ, itu kan flow positif ya, kayak user kan harus melengkapi itu, gitu. Tapi dari sisi bug hunter, itu harus tahu nih, eee, dia harus cari-cari flow negatifnya gitu, biar nemu bug, gitu. Misalnya kayak, spesial karakternya nih, apa aja nih gitu yang bisa, gitu kan spesial karakter banyak tuh, ada koma, ada lebih besar, lebih kecil, tanda tanya, slash, backslash, gitu-gitu kan. Nah, dari sisi bug hunter tuh harus paham nih flow negatifnya, kira-kira apa. Jadi kayak dia harus improvisasi nih, harus lebih inovasi lagi gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, gitu. Itu kalau dari gambaranku ya, gitu. Oke, mungkin ini Kak, 1-2 pertanyaan lagi lah tentang dunia kerja. Abis ini mungkin aku mau ngobrol-ngobrol lebih tentang kuliah gitu Kak. Kan kita Mhm. sini kuliah survive ya gitu Kak nanti gitu. Nah, mungkin dosennya lagi nih Kak. Hal-hal apa saja yang berpengaruh ke dalam convert app dari PC ke mobile? Ya kan berjalannya waktu kan PC, aplikasi-aplikasi PC pindah semua ke mobile app gitu Kak. Pasti kan tampilan dan sebagainya berubah. Kalau menurut Kak Bonar itu gimana Kak? Eee, experience kali ya. Hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam convert app dari PC ke mobile? Mmm, lebih ke experience kali ya, kalau dari sisi user-nya. Jadi kayak kalau PC ya pasti, butuh nih yang namanya kursor gitu ya, atau ya kalau misalnya laptopnya udah touchscreen segala macam gitu, cuman pasti experience-nya akan beda sih sama yang di mobile yang dipegang langsung gitu. Jadi, ketika kita convert app dari PC ke mobile, research dari sisi experience-nya pun juga harus dikuatin gitu. Kan nggak bisa nih kayak kita langsung experience di PC, kita taruh di mobile, itu pasti beda sih, gitu. Pasti ada yang, "Oh ini harus disesuaikan, ini harus di-adjust lagi, ini harus di apa yang, oh ini nggak bisa kayak gini nih di PC di mobile, tapi di PC bisa," gitu misalnya. Jadi experience-nya sih lebih kepakai gitu biasanya. Jadi experience lebih karena pindah device-nya itu ya Kak. Jadi kayak Ya, nah, mhm, mungkin oh ini Kak,
Ada yang nanya nih Kak, selama Kakak berkuliah di UAJY, Kakak mengambil bagian dari komunitas, UKM, atau kelompok studi apa aja nih? Kecuali Himaforka katanya. Dulu sih ikut Himaforka 2 tahun. Terus KSP juga 2 tahun. Terus jadi mentor di programming in contest, itu juga KSP kalau nggak salah. Terus komunitas aku nggak ada ikut, UKM nggak ada ikut. Kalau kelompok studi itu ikut. Sisanya palingan ya kayak Masdos gitu. Dulu aku Masdos di sistem informasi, zaman-zaman sistem informasi baru 1 tahun apa ya gitu. Masdos di sana kurang lebih 2 tahun lebih gitu. Jadi kurang lebih itu sih. Tapi komunitas sama UKM nggak ikut. Gitu. Oke Kak, mungkin aku yang nanya-nanya nih Kak, gantian. Udah tadi peserta-peserta yang nanya. Sekarang mungkin nanyanya lebih yang nyantai gitu Kak. Ya. Lebih kayak, kan ini kuliah online. Mungkin tipsnya kan tadi offline tuh gimana Kak? Aku mungkin mau nanya itu. Tips-tips buat offline kan pasti beda dong. Kalau online kan kita bisa sambil apa. Jadi kayak kurang fokus. Nah mungkin itu kalau untuk offline gimana Kak? Terus sama mungkin nanya ke gini sih Kak. Kenapa Kakak memilih untuk masuk informatika gitu Kak? Penasaran aja. Dari mana dulu nih Jos? Yang informatika dulu. Boleh mungkin Kak yang informatika dulu. Kenapa memilih dari banyaknya jurusan di dunia ini Kak informatika gitu Kak? Jadi dulu kenapa milih informatika? Kayak dulu carinya yang mikirnya ke depan. Jadi kayak apa sih kira-kira yang bakal dibutuhin di dunia ke depan gitu. Kan dulu udah mulai tuh kayak apa-apa dipindahnya ke handphone. Apa-apa orang terpakunya sama handphone gitu. Terus orang udah mulai melek nih yang namanya internet segala macam gitu. Makanya dulu kepikirannya bakal nih banyak bakal banyak dipakai nih gitu, banyak tempat kerja yang bakal butuh IT gitu. Makanya dulu ambil IT gitu, kurang lebih sesederhana itu sih gitu. Sama mungkin karena suka matematika kali ya gitu, jadi agak nyambung, agak relate gitu. Jadi karena kesukaan belakang sama kedepannya. Ya memang kalau informatika nggak usah dipungkiri lah Kak. Iming-imingnya katanya kedepannya begitu. Iya. Gitu. Gitu. Mungkin ini Kak disambi pertanyaan dari Ella nih Kak. Apakah IPK berpengaruh dalam dunia kerja? IPK nih Kak. Bahas-bahas tentang nilai. Gimana Kak untuk Kakak sendiri? Kalau aku sih nggak gitu berpengaruh. Kenapa nggak gitu berpengaruh? Kan orang kan belajar tuh nggak cuma di kampus gitu ya. Terus habis itu IPK itu kan juga nggak selama aku di kampus ya, IPK itu tidak mencakup soft skill kita gitu. Jadi gimana cara kita berorganisasi, gimana kita bekerja sama dengan orang lain, gimana kita ketemu orang baru, gimana kita bisa menyesuaikan bekerja sama dengan orang baru gitu. Itu kepakai juga di dunia kerja gitu. Bahkan banyak yang kayak nggak pernah nanya IPK-nya berapa gitu ketika mau masuk kerja gitu. Tapi apa yang bisa kita jual, apa yang bisa kita berikan ke kantor kita yang baru, nah itu yang dibutuhkan gitu. Jadi kadang kalau ditanyain kayak IPK-nya kepake, ya mungkin kepake ya gitu. Mungkin ada kantor-kantor tertentu yang mensyaratkan IPK sekian baru boleh misalnya kayak ngelamar gitu, kayak gitu. Nah, kebanyakan sih sebagai syarat-syarat awal sih, tapi kan manusia itu dinamis ya, jadi bisa belajar seiring berjalannya waktu gitu. Mungkin ini Kak, mungkin mau ngasih wejangan ke Ella, maksudnya ya karena jawaban ini jangan jadi males-malesan IPK turun, jangan tetap Ya, do the best ya Kak, tetap do the best lah kita di sini. gitu. Terus mungkin hal apa Apalagi saja nih Kak yang harus dikejar ah, selama kuliah selain IPK? Mungkin tadi kan udah jawab soft skill ya Kak, soft skill. apa saja, Skill. apa ya? Hmm, apa
apa saja yang harus dikejar selama masa kuliah. Iya, Pak. Kecuali IPK gitu Kak. Ya mungkin kalau kalau di kantoran kan work as a team gitu Kak. Maksudnya mungkin Kalau di kuliah lebih ke apa ya? Ini juga teknis lagi ya, basic-basicnya sih. Jadi kalau misalnya belajar nih kayak C gitu, C itu sangatlah basic gitu. Jadi semua sih berawal dari C gitu. Kayak Golang itu kalau bahasa Go, pernah dengar bahasa Go itu juga pakai berawal dari C gitu. Terus habis itu kayak tadi yang buat Windows Phone itu berawal dari C juga gitu. Semua basic-basicnya sih bakal kepakai menurutku gitu. Cuman yang nggak semuanya bakal kepakai. Cuman ketika kita udah tahu basicnya itu nanti belajarnya juga lebih enak buat belajar yang lain gitu misalnya. Jadi kalau zaman kuliah sih, kalau saranku sih ketika mungkin kan kadang orang bilangnya kayak wah salah jurusan nih masuk IT. Gitu. Dulu juga ngerasanya juga gitu. Cuman kita juga belajar buat tanggung jawab nih, kita udah milih IT, kita juga selesaiin gitu. Terus habis itu ya kita satu persatu sih ya harus belajar gitu mau nggak mau gitu. Seenggaknya nggak melulu ngelihat IPK gitu, nggak usah stres kalau ketika misalnya kayak, wih IPK semester 1 38 nih, itu tiba-tiba semester 2 37, terus habis itu wah kok ngedrop stres gitu, terus habis itu semua jadi pusing gitu. Jadi kayak udah dibawa kalem aja, kalau turun ya kita harus naik lagi gitu tandanya gitu. Kurang lebih gitu. oh 3,8 tuh tinggi loh. Ya, misalnya itu, misal doang. Nah, mungkin ini Kak, nyambung nih Kak. Lebih Hmm. baik dari Ari nih Kak, lebih bagus menjadi generalis atau spesialis? Kayak mendingan data maksudnya general atau yang spesialis fokus di satu bidang aja. Kalau di kuliah mungkin nggak, atau di dunia kerja gimana? Kalau di kuliah kayaknya mau nggak mau kita harus bisa generalis ya, gitu. Kalau di kuliah mau nggak mau kita harus bisa generalis walaupun kita nggak deep banget ya, nggak maksudnya kayak bisa nih ngoding web gitu, bisa bikin aplikasi web, cuman bukan yang expert, bukan yang spesialis kayak gitu kalau di kuliah ya. Cuma tapi beda lagi kalau kita udah kayak udah kata nih, terus kita sambil kuliah pegang project lain misalnya, pegang project dari vendor lain misalnya, kayak kita dari dosen nih dimintain bikin aplikasi mobile, nah mungkin kita udah mulai fokus nih ke situ gitu. Tapi beda-beda kasus ya gitu. Kalau pada umumnya generalis zaman kuliah gitu. Cuman buat kedepannya kalau dari pandanganku better spesialis gitu, karena yang dibutuhkan di kantor-kantor sekarang kayak misalnya software engineer mobile gitu, software engineer backend, software engineer DevOps, software engineer QA test gitu. Jadi kayak itu kan spesialis semua tuh gitu. Ketika kita makin jago nanti jadi senior segala macam naik ke depan, nah itu pasti spesialis yang dibutuhkan gitu. Mungkin sama kayak yang tadi di awal ya, kita belajar dasar tapi nanti kalau udah kerja ya spesialisnya, karena ya kita buat Ya, bergerak terus, nanti soft skill bisa dikembangkan. ya. Mungkin ini Kak, seberapa besar prospek kerja mobile app developer di masa depan? Prospek kerjanya ini udah bahas-bahas kerja-kerja nampaknya teman saya ini. Kayak yang aku bilang tadi nih, apa namanya? Kan makin dibutuhkan tuh, dan akan selalu dibutuhkan sih kalau melihat sekarang ya, gitu. Jadi pasti prospek kerjanya juga bagus, uh, karena banyak nih yang butuh gitu. Jadi kalau dibilang singkatnya sih pasti bagus gitu. Kerjanya memang bagus ya Kak, namanya dari informatika juga. Mungkin tadi ada pertanyaan yang aku baca tentang teknologi AI, mungkin bahasnya tidak di sini, mungkin nanti di sharing alumni yang ketiga tentang AI, jadi daftar lagi mungkin kalau mau Ya, tahu tentang AI-nya. sama Kak Daniel ya. Iya. Oke Kak, mungkin sesi Q&A kita cukupkan aja Kak di sini Kak. Mungkin ya Ya, mengingat ada keterbatasan waktu, jadi aku mau ngucapin terima kasih nih buat Kak Bonar yang udah mau memberikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita yang unik-unik ya Kak. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau bertanya, dan mohon maaf nih bagi teman-teman yang pertanyaannya nggak dipilih.
Gak apa-apa kok, santai aja. Pertanyaan nggak dipilih di sini tuh belum tentu kamu nggak dipilih sama dia jadi kekasih kok. Santai aja jadinya ya. Nah, nggak kerasa ya kita udah nyampe ujung acara ini loh, udah 11.50. Ya memang kalau sama yang nyaman-nyaman tuh kadang waktu nggak kerasa gitu. Jadi ya sekarang kita akan presensi akhir. Nah, link presensi akan ada di kolom chat ya. Waktu presensi akhir ini sama kayak presensi awal, jadi 5 menit aja. Jadi sampai 11.55. Jadi pastikan teman-teman ngisi presensinya dengan baik dan tepat waktu ya. Terima kasih. Mungkin selagi berjalannya waktu presensi, aku mau ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman, boleh kali ya. Aku mau ini dulu, Rafael Billy, tadi kan nanya juga dia. Rafael Billy, halo. Halo, Rafael Billy. Bawa white coffee passwordnya. Enggak. Halo, Jos, gimana? Halo Rafael Willy. Gimana nih? Kita udah dengar sharing-sharing nih dari Kak Bonar. Kira-kira kedepannya mau bagaimana nih? Kan kita udah dengar tuh tadi dibocorin malah konsep kerjanya dia tuh seperti apa, konsep yang ada di kuliah tuh seperti apa. Kira-kira mungkin dari Rafael Willy sendiri mau melanjutkan kah? Mau jadi mobile app developer atau gimana? Sambil mencari-cari mungkin ya kan ini masih semester 1 juga kan sama kayak Joshua juga. Jadi ya sambil mencari-cari terlebih dulu lah gitu. Apa aja sih gitu nanti buat kedepannya gitu yang buat pekerjaan apa yang cocok buat saya sendiri gitu. Mungkin itu, Jos. Oh, oke, makasih loh. Rafael Willy. Jadi ya lebih ke arah milih yang cocok gitu ya. Nanti depannya gimana. Oke, mengingatkan lagi nih teman-teman 3 menit lagi presisinya. Aku mungkin mau manggil satu lagi kali ya. Oh ini aja, dosensi ya, halo. Pertanyaan Anda banyak sekali. Sepertinya sangat tertarik sekali di bidang mobile app developer. Dosensi ya, bisa terhubung. Halo. Ya, halo. Halo dosensi ya. Gimana nih? Dengar-dengar penjelasan. Kedepannya mau gimana? Apakah mau jadi mobile app developer atau mau jadi game developer? Itu gimana? Mungkin ini sebagai salah satu referensi saya ya untuk ke depan. Siapa tahu nanti saya bisa jadi bisa jadi app developer ataupun bisa jadi yang lain. Jadi kalau kita 21 ini ya mungkin ya masih dari SMA ke kuliah masih beda. Seenggaknya kita adaptasi dulu. Oke, makasih dosen siap, pertanyaan Anda bagus-bagus sekali dan banyak. Makasih lo ya. 2 menit lagi mungkin waktu presensinya. Mungkin teman-teman boleh presensi dulu. Aku nggak manggil-manggil lagi. Oke, mungkin untuk waktu presensinya sudah 5 menit ya teman-teman.
Ya, mungkin gimana nih teman-teman, udah paham lah ya tentang materi yang disampaikan oleh Kak Bonar, seenggaknya kita jadi tahu maksudnya bagaimana rasanya bekerja di bidang mobile app development. Tadi kan dijelasin, boleh di spotlight. Nah, mungkin kita jadi tahu gitu mau gimana ke depannya, terus gimana sih cara kerja mobile app developer tuh kayak gimana. Tadi kan dijelasin ada yang namanya apa tadi yang sprint itu, terus kalau waterfall ada scrum, terus itu. Nah, itu kan kita jadi paham lah ya tentang gimana sih kerja di mobile app developer, jadi mobile app developer itu. Nah, mungkin jadi ya kita tuh buat yang 21, 20 dan angkatan-angkatan itu ya kita harus semangat terus kuliahnya, udah mulai merencanakan nih kita ke depannya mau jadi apa yang kita sukai, apa kemahiran kita, dan mau memasuki dunia kerja yang seperti apa. Jangan hari-hari mikirin dia terus. Ingat, mencapai masa depan adalah tujuannya. Oke, baiklah, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah mau nyempetin diri hadir pada acara Sharing Alumni Essential New Direction for Mobile Application Development. Dan saya selaku perwakilan semua panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada tindakan atau perbuatan kami yang tidak mengenakan buat teman-teman sekalian. Saya juga berminta maaf selaku moderator jika pembawaan pada acara terkesan selengean atau tidak serius. Karena terakhir kali saya serius, saya berusaha menjadi Indomie seleranya, tapi malah jadi kodomo teman baiknya. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman. Oke, mungkin untuk mengakhiri sharing alumni series 2 ini, karena kita awali dengan doa, marilah kita akhiri dengan doa juga. Doa akan saya pimpin kembali secara Kristen, jadi bagi teman-teman yang memiliki kepercayaan berbeda, bisa menyesuaikan ya teman-teman. Oke, marilah kita berdoa. Selamat siang Bapak, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dari awal hingga akhir acara ini. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu. Acara pada siang hari ini telah selesai tanpa kurang suatu apapun dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Yesus, berkatilah Kak Bonar yang telah memberikan materi pada siang hari ini, dan kiranya materi yang diberikan Kak Bonar dapat tertanam dan terus bertumbuh dalam benak dan hati kami. Ya Bapak, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau sertai dan apapun yang akan kami perbuat, buatmu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya nih. Tapi sebelum kita mengakhiri kisah ini, kisah romansa ini, kita ada sesi foto bersama dulu sebagai bukti dokumentasi. Mungkin teman-teman bisa yuk nyalain kameranya. Ayo tunjukin dong wajah-wajah tampan-tampan dan cantik-cantiknya, bisa kali tunjukin. Nah, nanti untuk kakak panitia bisa membantu untuk mendokumentasikannya ya. Yuk, cam-nya bisa dinyalakan teman-teman. Oke, makasih Jos. Ini aku tunggu sebentar dulu ya untuk kawan-kawan semuanya on cam. Oke, mungkin untuk page 1 dulu ya. Mungkin jangan di off cam dulu ya, ditahan dulu. Oke, untuk yang page pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk yang, waduh ada yang berpose loh. Ya, teruskan. Tunggu aku ulang ya. 1, 2, 3. Oke, untuk page yang kedua. Oh, masih ada yang pose loh. Oke, boleh. 1, 2, 3. Oke, ini yang page 3 nih belum pada on cam ya. Mau on cam dulu. Oke. Ini page 2 sekali lagi deh. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap tuh yang berpose. Oke, mungkin udah dari aku dokumentasinya aku kembaliin ke moderator atau ke MC. Oke, makasih Nathan. Teman-teman kita sangat semangat banget ya, tadi ada yang vlog kayak gini. Jadi ya, oke, makasih ya Nathan. Mungkin terima kasih untuk semuanya. Aku dan seluruh panitia pamit undur diri. Untuk informasi sertifikat akan kami infokan melalui sosial media Himaforka. Jadi pantengin terus ya sosmed-sosmed kami, dan sampai lupa jangan nge-stalk IG dia terus, oke? Aku tutup pakai pantun dulu, ada pantun. Melihat dirinya tampil gagah, tetapi ngondek waktu lari. Terima kasih sudah singgah, sampai jumpa di lain hari. Dadah. Boleh live ya teman-teman. Terima kasih.
Terima kasih Jos. Terima kasih Kak Bonar. Makasih, Terima Kak. kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Bonar.